kok sosoknya adem sekali. Suster ini pakai kerudung putih, baju putih. Tunjuk. Kami tidak bisa memilih. Oh gitu. Dia mengajar, dia ketahuan sehingga dia dieksekusi, disiksa dan ditombak. Orang pintar. Agensi yang bilang kalau ada masalah atau pergumulan datang ke Bunda Maria. Itu sangat keren kan kalimat itu. Ketika kamu mengalami kebimbangan, merasa bahwa dirimu tidak ada Tuhan Yesus, itu salah. Tuhan Yesus itu selalu ada dampingi kita, tapi itu kembali ke kita karena kita sering menutup diri. Kalau saya kok tidak terkabul ya, padahal kamu tidak tahu bahwa mungkin cara Tuhan tidak mengabulkan doamu itu adalah yang terbaik untuk kamu. Marah sama Tuhan Yesus, punya pengalaman. Seorang suster pernah marah ya? Saya pernah ancam Bunda Maria juga. My God. Hai Sobat Katedral, kembali lagi nih sama aku, Laurencia Stefani. Hari ini tentunya mau podcast lagi. Kalau nggak podcast mau ngapain lagi coba? Nah, hari ini tuh podcastnya sama tamu spesial. Tamu spesialnya itu beliau seorang suster. Susternya itu masih muda loh, cantik. Kira-kira mau bahas apa sih? Nah, buat yang penasaran, jangan lupa buat dukung kita di YouTube channel ini. Caranya gampang, kalian bantu like, comment, dan subscribe YouTube channel kita. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita undang tamu kita siang hari ini. Hai Suster! Halo Sobat Katedral! Halo Suster, terima kasih ya Suster Terima kasih. sudah mau menyempatkan waktu untuk datang podcast ke sini. Nah Suster, saya belum kenal nih sama Suster. Boleh kenalan dulu nggak sih dengan Suster siapa? Baik, perkenalkan nama saya Suster Clara Desi Advenia SJMJ. Saya biasa dipanggil Suster Clara. Saya berasal dari kongregasi SJMJ Yesus Maria Yosef. Oke, Suster Clara pantes namanya cantik. Orangnya juga cantik. Terima kasih. Suster asalnya dari mana? Saya asal dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Kendari. Oh, di Kendari. Iya. Saya belum pernah ke sana, Suster. Nah, Suster kalau boleh tahu nih, hari ini nih santo atau santa siapa sih yang mau diceritakan sama Suster? Baik, hari ini saya akan menceritakan kisah Santo Petrus Kasbi. Dia adalah seorang misionaris, Yesuit. Dia martir pertama dari Jepang. Oke, Santo Petrus. Ya. Nah, sebelum kita mengenal Santo Petrus, saya mau kepoin nih tentang Suster dulu. Biar Suster kayaknya tegang banget gitu loh. Lihat aku kayak bakal menerkam gitu. Enggak Suster, tenang. Sobat Katedral kan juga lihatnya di balik layar nih Suster. Jadi nggak mungkin kan mereka bisa menerkam Suster. Suster kalau boleh tahu sudah berapa lama nih menjadi Suster? Baik, saya dari pembinaan sampai sekarang itu 13 tahun, tetapi saya menjadi seorang suster itu masuk tahun ke-7. Jadi 7 tahun. Oh, untuk prosesnya sepanjang dan selama itu ya Suster Iya. ya? Nah Suster kalau boleh tahu kenapa sih Suster memilih kongregasi JMJ, Jesus Maria Joseph, bener ya? Awal panggilan saya itu sebenarnya saya tidak mengenal suster SJMJ itu karena memang ada di kampung saya, pelayanannya itu rumah sakit, tetapi saya kurang mengenal. Namun suatu ketika kan saya tamat SMA, tiba-tiba saja saya kayak merasa terpanggil menjadi seorang biarawati karena saya berjumpa seorang suster juga. Kebetulan saya aktif di Sekami, kalau di sini kan BIA ya. Oke. Iya, pendampingan itu, sehingga saya seringkali bertemu dengan sosok suster. Sehingga saya ketemu itu, saya lihat kayak, kok sosoknya adem sekali, suster ini pakai kerudung putih, baju putih. Itu, sampai saya kembali ke rumah, saya itu terngiang-ngiang sampai nggak bisa tidur. Sampai saya berkata kayak, kenapa ya mereka itu bisa jadi suster? Karena saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang suster awalnya. Kok jadi takut ya aku Suster? Karena aku juga tidak bercita-cita, cuman lingkunganku banyak susternya. Aduh, jadi takut nih. Nah, terus kenapa kok Suster memilihnya JMJ? Apa karena memang di daerah situ cuman adanya kongregasi JMJ atau mungkin
Gimana suster? Nah, kebetulan di tempat saya itu ada 2 kongregasi. Yang pertama, satu susternya saya tidak kenal. Iya. Yang satu SJMJ, yang kedua SJMJ. Terus Romo paroki saya merekomendasikan ketika saya mengutarakan keinginan saya mau masuk suster, kebetulan pastor paroki saya membantu merekomendasikan masuk SJMJ. Oh, berarti suster ini kayak konsultasi gitu ya ke Romo? Konsultasi Oh, dulu. tanya dulu ke Romo gitu. Terus diarahkannya untuk memilih SJMJ ini. Nah, kalau boleh semakin tahu lagi nih suster SJMJ ini selain di Surabaya, terus tadi tempatnya suster di Kendari, di mana lagi suster? Kebetulan kami itu ada pecah 3 provinsi, Makassar, Jakarta, Manado. Nah, masing-masing provinsi ini kami punya karya pelayanannya itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial pastoral. Oh gitu. Kalau untuk suster sendiri, yang apakah itu ditunjuk atau gimana suster? Maksudnya Kak, suster nanti di bagian pendidikan, suster di bagian kesehatan, atau gimana? Atau memilih atau ditunjuk suster? Kalau kami tuh biarawati tuh ditunjuk. Oh, ditunjuk. Kami tidak bisa memilih. Oh gitu. Nah, suster sendiri di bidang apa? Apakah di semua itu atau gimana suster? Kebetulan saya dapat tugas perutusan studi di Surabaya ini, makanya saya datang ke Surabaya untuk studi. Oh, jadi sekarang suster ini sambil kuliah? Iya, baru selesai. Oh, baru selesai. Oke. S2? S1. Oh, S1. Oke, selamat ya suster sudah memiliki gelar S1. Habis ini berarti mau pindah studi lagi, lanjut lagi? Kebetulan tugas perutusan, kembali lagi ke Makassar. Oh gitu. Oke. Lalu dari latar belakang keluarga sendiri, apakah suster memang dari keluarga Katolik atau non mungkin? Kebetulan nenek buyut saya itu Islam, terus ada keluarga bapak saya itu Hindu, terus kami memilih Katolik, sampai sekarang Katolik. Oh, berarti dari Bhinneka Tunggal Ika ya suster ya, gitu. Cuman imannya terketupnya untuk menjadi seorang Katolik. Gitu. Nah, oke suster, kita kembali ke Santo Petrus ya suster. Nah, sebenarnya Santo Petrus ini ada hubungannya kah sama SJMJ? Sebenarnya pendiri kami Yesuit juga. Sama. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu juga ternyata Yesuit, jadi kayak menarik ya sama gitu. Oh, semangatnya. Oke. Bisa diceritakan suster tentang Santo Petrus ini, kenapa kok bisa sampai menjadi salah satu orang kudus kan ya, sampai diberi gelar santo itu, bisa diceritakan mungkin? Baik, Santo Petrus Kasbi ini adalah asli Jepang, berasal dari keluarga yang memang saleh, yang takut akan Tuhan. Dia lahir pada abad ke-16, namun pada saat itu ada pembantaian di Jepang, sehingga kekristenan itu menjadi tertekan karena dilarang, sehingga Petrus Kasbi dan orang-orang Kristen itu harus mengungsi ke Makau. Pada saat itu dalam perjalanan ke Makau, Santo Petrus Kasbi ini belajar teologi dan bahasa Latin, sambil dalam perjalanannya perjalanan dia ke Makau, lalu ke Asia, ke Eropa, sampai tibalah dia di Roma. Nah, pada saat di Roma itu dia merasa ada panggilannya menjadi seorang imam Yesuit, sehingga dia masuk Ordo Yesuit dan menjadi imam. Pada tahun 1630 dia kembali ke Jepang untuk mengajar. Namun pada situasi saat itu masih dalam tekanan kekristenan, sehingga dia harus mendidik anak-anak tuh secara sembunyi-sembunyi. Namun pada saat dia mengajar, dia ketahuan, sehingga dia dieksekusi, disiksa dan ditompak karena dia tidak mau meninggalkan iman Katoliknya. Berarti dia itu ya martir, bisa dibilang martir ya suster ya. Lalu menurut suster sendiri nih, apa sih yang suster dapat dari Santo Petrus ini yang bisa suster jadikan teladan? Untuk saya pribadi, saya terinspirasi karena dia keteguhan imannya. Di saat itu kan
di Jepang itu kan seperti tidak ada harapan kan bagi dia untuk mengajarkan iman Katolik. Seperti tidak ada harapan, tapi dia terus giat seperti mengungsi itu, dia sambil belajar teologi, memperdalam iman Katoliknya, mengenal Kristus. Lalu dia kembali lagi dan punya inisiatif untuk mengajarkan orang tentang Kristus. Di situ saya melihat bahwa semakin kita tidak mengenal Kristus, dia semakin memupuk dirinya untuk semakin belajar Kristus itu seperti apa, sehingga dia menemukan bahwa kebaikan Kristus itu sungguh luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia mewartakan kasih Kristus itu kepada semua orang dengan pengorbanan yang besar sampai mati. Nah, Santo Petrus sendiri ini, Santo Petrus ya? Santo Petrus. Santo Petrus ini diperingati di tanggal berapa, Suster? Tanggal 4 Juli. 4 Juli? Iya, barusan. Oh my God. Sama dong, sama kayak aku diperingati di 4 Juli. Sayangnya aku bukan Santa. Bercanda loh, Suster, ya ampun. Aku ini podcast sama Suster kok kayak gini. Soalnya Suster tuh kayak, lihat aku tuh tegang banget, Suster. Suster kayak, gimana gitu. Tenang, Suster, tetap tenang. Aku nggak akan menggigit kok. Paling ya kalau udah mulai lapar, ya mulai garang gitu aja. Nah, untuk nilai-nilai iman yang relevan nih, Suster, dari Santo Petrus sendiri apa aja, Suster? Untuk saat ini ya, kita itu kan ada orang bilang istilah dia meninggalkan Katolik gitu ya. Meninggalkan Katolik karena dia tidak menemukan apa-apa gitu, merasa kosong. Menurut saya ketika kamu menyimpulkan seperti itu gara-gara alasan seperti itu alasan yang salah buat saya. Karena kita belajar dari Santo Petrus ini bagaimana dia tidak mengenal Kristus, sampai dia mengenal Kristus itu dia semakin belajar dan menemukan. Nah, kalau kita kan Katolik itu banyak hal yang kita tuh kaya dalam hal doanya, terus orang-orang Katolik para martirnya, orang kudus, ada suster, ya ada pastor, sehingga kalau kita bilang kita itu tidak menemukan apa-apa itu salah. Karena kenapa orang mengatakan seperti itu? Karena dia menutup dirinya. Sebenarnya sarana untuk mengenal Kristus itu banyak. Kalau ke gereja ya contohnya, kalau gereja dibilangnya kalau dia bilang ke gereja itu ya asal ke gereja hari Minggu, terus terima komuni, gitu ya, formalitas, terus balik pulang, ya memang kamu tidak akan menemukan apa-apa. Tetapi ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi, terus yang paling berkesan untuk saya ya, saya belajar itu ketika para imam konsekrasi mengangkat tubuh dan darah Kristus itu, saya ketika diangkat itu tubuh dan darah Kristus, saya merasakan bahwa Tuhan itu dekat sekali, Tuhan merasa sayang sekali sama saya. Terus tiba-tiba kalau ada permasalahan atau pergumulan hidup atau orang-orang minta didoakan, tiba-tiba muncul pada saat itu, dan saya tiba-tiba langsung sontak berkata, ya Tuhan, dia Tuhanku dan darahku, ampunilah dia yang berbuat salah pada kita, terus yang memohon doa dan sebagainya. Terus orang-orang bilang juga sekarang itu istilah kerennya katanya, dulu itu kalau orang punya masalah atau tidak dapat menyelesaikan masalah kan pergi ke psikolog ya. Kalau sekarang itu agensi yang bilang kalau ada masalah atau pergumulan datang ke Bunda Maria. Itu sangat keren kan kalimat itu. Dan itu di Surabaya saya betul nyata saya lihat anak-anak muda itu banyak di Gua Maria. Tapi kayaknya Suster nggak pernah lihat aku sih di Gua Maria ya, Suster ya? Ada dong. Nggak sih, Suster. Tapi benar. Mungkin di era sekarang itu dikit-dikit anak-anak kan kena mental gitu ya kan, Suster ya? Nah, apalagi Suster kan kuliah nih, teman-temannya kan juga Gen Z. Nah, Suster ini Gen Z apa Gen milenial? Gen milenial kayaknya ya. Berarti di bawahku kayaknya ya. Nah, biasanya kan kalau sama teman-teman yang muda-muda nih, aduh aku kena mental banget sih habis sama dosen itu. Misalnya kan kayak gitu ya, Suster ya. Kayak dikit-dikit curhat atau apa, kadang publish di sosmed gitu kan, Suster. Tapi memang aku pribadi ya, Suster, pernah kayak gitu, kayak namanya manusia ya, Suster ya, pernah kayak dongkol sama orang nih, kita kayak posting di sosmed, aku kecewa sama ini gini gitu kan. Berkali-kali kayak diingetin kayak nggak usah posting gitu kan, itu bukan untuk makanan publik gitu.
ketika aku ada di posisi atau di masa, mungkin itu proses pendewasaan juga ya suster, posisi di mana akhirnya kayak udahlah aku ketemu mamaku aja, yaitu Bunda Maria itu. Dan aku kayak nggak tahu kenapa ya, padahal aku ini umat katedral suster, tapi feelingku itu aku tidak menemukan, ini jujur loh ini, aku tidak menemukan feel ketika doa di Gua Maria Katedral. Tapi orang-orang di luaran umat katedral itu malah bilang doaku itu malah didengarnya di Gua Maria di sini, katanya gitu, dari patung Bunda Maria ini gitu loh. Tapi aku pribadi belum menemukan sama sekali. Jadi suster, aku ini kalau doa novena 9 hari itu keliling 9 Gua Maria. Itu real. Itu real, dan itu akhirnya bukan jadi kayak doa novena 9 hari, tapi akhirnya kayak tak terusin gitu loh. Jadi setiap hari kayak jam 9 gitu. Kadang kalau di luar kota itu kayak, aduh aku nggak bisa novena ini, karena di luar kota kan nggak tahu nih Gua Maria terdekat dan lain-lain gitu loh. Dan aku baru merasakannya ya itu, dari keliling itu doaku ya beberapa ada yang terkabul, beberapa mungkin Romo siapa? Tuhan belum ACC sampai ngeblank. Mungkin Tuhan belum ACC, kayak kamu nggak boleh lah, kamu harus berusaha dulu baru nanti. Mungkin seperti itu ya suster. Tapi sejujurnya mungkin suster belum melihatku untuk berdoa di sini. Pernah suster sekali, tapi kayak feelingku belum dapat sih suster. Tapi memang benar, daripada kita bayar ya ke psikolog kan, ke Gua Maria kan gratis ya suster ya. Mau 24 jam kayak ya pokoknya kuat sama duduk aja gitu ya kan. Nah suster, menurut suster nih, dari Santo Petrus kan kita udah mendapat poin bahwa dia itu juga mempertahankan imannya. Menurut suster, di era saat ini apa sih pesan untuk anak-anak muda, untuk Gen Z, untuk apapun semua gen-gen masa kini ya yang ada di sekitaran kita? Mungkin ada pesan yang mau disampaikan suster, bisa? Baik, untuk teman-teman dan orang muda maupun orang tua, sekarang kan zamannya berbeda dan tantangannya itu berbeda juga dan semakin berat ya. Terkadang kita ada pilihan untuk meninggalkan Kristus, ada situasi di saat kita harus memilih pekerjaan dan iman kita, ada situasi seperti itu. Terus karena keluarga, situasi keluarga, dan tadi yang saya ceritakan karena saya tidak menemukan apa-apa di Katolik. Terus ada juga yang pindah karena pasangan hidup. Bener, setuju banget. Untuk saya, ketika kamu mengalami kebimbangan, merasa bahwa dirimu tidak ada Tuhan Yesus, itu salah. Tuhan Yesus itu selalu ada dampingi kita, tapi itu kembali ke kita karena kita sering menutup diri. Terus bilang doa saya kok tidak terkabul ya. Padahal kamu tidak tahu bahwa mungkin cara Tuhan tidak mengabulkan doamu itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena kalau doa dibilang kalau novena, doa di Gua Maria, terus doa saya tidak terkabul ya, itu bukan salahnya dari Tuhan Yesus sendiri. Kadang kita kan marah kan, marah. Saya juga pernah marah sama Tuhan Yesus. Punya pengalaman. Seorang suster pernah marah saya pernah ancam Bunda Maria juga. Oh my God. Itu saya di novis, ya cerita sedikit ya, di novisiat. Boleh suster. Ya. Saya itu di novisiat, itu tahun intensif. Itu tahun yang tidak boleh ketemu siapapun, tidak boleh bicara sama siapapun. Di karantina gitu? Iya, di karantina itu proses itu pengenalan saya dengan Tuhan. Seperti saya itu kayak bulan madu dengan Tuhan. Maksudnya kayak saya dengan Tuhan gitu aja kan. Terus saya dengar kabar bahwa adik saya itu sakit dan dia sekarat. Saya itu kayak marah sama Bunda Maria sampai saya tidak bisa tidur kan. Jam 12 malam itu saya pergi ke kapelnya kami. Saya berdoa sampai menangis. Terus saya ingat kata-katanya suster pembimbing saya, kalau kamu minta sama Bunda Maria, saat itu juga pasti dikabulkan. Terus saya tulis secari kertas itu, saya bilang, Bunda, saya itu sudah saya sudah mau masuk jadi suster, saya sudah meninggalkan semuanya, tolong kabulkan permintaan saya satu ini saja. Lalu saya taruh di bawah patung Bunda Maria sambil saya berdoa rosario. Lalu saya kembali ke tempat tidur, terus saya dengar kabar bahwa adik saya sehat. Itu saya mendapatkan mujizat.
Sampai sekarang itu saya percaya bahwa doa di Bunda Maria itu benar-benar terjadi, benar-benar dikabulkan. 95% saya mohon sama Bunda Maria itu, mohon didoakan ya, selalu dikabulkan sama Bunda Maria. Wow. Bunda, maaf ya Bunda. Kayaknya aku harus rajin ke Bunda Maria lagi nih. Terus pesannya untuk teman-teman, seberat apapun situasimu, sesulit apapun, terus kamu kayak berada di titik tidak ada harapan lagi, kamu jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu karena kita kan dilahirkan karena Tuhan Yesus sayang sama kita, terus Tuhan Yesus mati juga karena Tuhan sayang sama kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan iman kita karena dunia. Karena dunia. Ya ampun suster, benar banget. Aduh, relate. So relate, karena memang beberapa teman-temanku juga gitu, terkhususnya percintaan ya suster, itu kayak wow, ngeri sekali, ngeri sedap. Dia, ya aku nggak tahu ya pribadi, karena tiap orang kan beda ya suster. Mungkin mereka punya pikiran, mumpung ada yang mau, mungkin loh ya suster, tapi sayangnya temboknya kita itu temboknya besar banget gitu loh. Mungkin mereka berpikir seperti itu, akhirnya mereka pindah gitu loh. Banyak sih suster memang anak-anak muda zaman sekarang cuman karena cinta. Bener, tapi aku punya prinsip pribadi suster, itu juga gitu, karena aku dulu pernah meninggalkan Tuhan kan. Meninggalkan itu bukan maksudnya pindah gitu, enggak, maksudnya ya gitu, aku pernah benci sama Tuhan, marah sama Tuhan. Dan akhirnya ketika Tuhan itu kayak, ayo pulang nak, pulang gitu kan. Dan di situ aku mulai, sempet bener apa yang diomong sama suster, kekosongan iman, bener-bener kayak ya udah ke gereja cuman formalitas. Aku Katolik, tugasku hari Minggu ke gereja, sekolah Minggu, guys cuman gitu, selesai pulang kalau ditanyain tadi ngapain, mewarna gitu doang, tadi ngapain, ya udah ke gereja gitu doang, tapi tidak mempunyai chemistry tersendiri sama Tuhan. Tapi ketika di situ aku mulai kayak, ini tuh nggak gampang ya suster, dengan hal dunia, antara rohani dan duniawi itu kan untuk bersatu itu kan susah. Dimana kalau kayak kita anak-anak muda juga suka nongkrong, suka ya dunia yang lain gitu loh, dunia jajan-jajan, kayak maksudnya tuh ini loh guys, kayak nongkrong malam-malam sampai pagi-pagi gitu kan. Suster beda ya, kalau suster kan nongkrongnya pagi tapi di kapel. Kalau kita kan enggak guys, kita di warkop. Tapi kira-kira suster boleh nggak sih kalau diculik gitu, diajak ke warkop gitu, boleh nggak sih suster? Nggak boleh ya? Iya, ngapain dulu? Oh ngapain dulu, bener-bener. Ngapain ya suster ke warkop? Ya, barangkali merayakan ulang tahun, boleh juga diundang doa. Oke, doa di warkop, pemberkatan warkop. Bisa doakan suster, mungkin aku bisa punya warkop. Amin. Warkop Katolik. Iya. Jadi yang boleh masuk hanya Katolik. Balik lagi suster, aku akhirnya punya buat penguat imanku, kayak semen imanku. Aku berprinsip bahwa aku nggak mau menjual apa yang sudah ada di diriku, maksudnya kayak terlebih untuk pasangan. Aku nggak akan pindah kemanapun, aku akan tetap sama Tuhan. Kalaupun, kan ada nih orang yang bilang kayak, lah kalau jodohmu ternyata berbeda, terus gimana? Nah itu aku juga nggak bisa jawab kan suster. Jujur aku nggak bisa jawab, aku cuma bisa jawab semampuku. Aku nggak akan nyuruh dia untuk pindah ikut aku, sebaliknya aku pun juga nggak akan pindah ikut dia. Karena itu tadi, iman itu cuma kita sama Tuhan. Karena cintanya manusia itu kita nggak ada yang tahu kan suster. Pasti ada jangka expirednya. Secinta sejatinya mungkin pasangan itu pasti kan ada kayak bosen, itu pasti kayaknya ada ya suster ya. Aku juga nggak tahu karena aku belum menikah. Tapi ya itu tadi, dasaranku tuh seperti itu tadi. Aku lahir Katolik, meninggoy pun aku tetap mau Katolik gitu loh. Apapun itu aku berprinsip pokoknya harus Tuhan, pokoknya harus Tuhan. Beberapa kali aku deket, maksudnya dikenalin sama teman-teman pasangan cowok-cowok, bukan belum pasangan sih, cowok-cowok itu bukan Katolik, ada yang gereja sebelah, ada yang tetangga sebelah gitu. Tapi ya kalau untuk just friend, aku it's okay gitu loh suster. Tapi kalau untuk yang semakin dalam kayaknya udah langsung tak pagerin gitu loh. Nggak tahu, itu kayak sudah otomatis gitu loh. Dan
beberapa temanku tuh suka konseling ke aku, padahal aku juga bukan konselor, suka cerita soal soal iman gitu loh. Padahal dibilang aku juga bukan orang kudus, aku bukan orang suci yang tahu tentang Katolik, tapi nggak tahu kenapa mereka tuh suka bercerita tentang iman Katolik ke aku gitu. Di sisi lain kayak aku proud dengan diriku, kayak Tuhan mempercayain aku gitu loh. Dan di situ kayak aku jangan sampai semua ini sia-sia ya Tuhan. Aku udah kayak bangga banget gitu loh jadi Katolik gitu loh. Berbeda dengan aku yang dulu suster kayak cuman formalitas biasa gitu. Nah, sedikit lagi ya suster ya. Untuk mengepoin suster lagi nih. Kalau di biara itu ngapain aja sih suster? Ini aku cuman penasaran loh suster, bukan berarti aku mau ini ya. Baik. Mau masuk ke sana. Ya. Jangan suster. Baik, saya akan ceritakan rutinitas kami Biarawati SJMJ ya. Kami kan di Tumapel. Iya. Kebetulan kami ini rumah studi. Perutusannya di rumah khusus rumah studi. Jadi suster-susternya itu yang distudikan, yang dipercayakan untuk perutusan studi. Ada satu muder, kami bilang itu muder yang menjaga kami jadi ibu rumah, jadi rumah. Nah, pagi itu rutinitas pagi kami itu pagi bangun jam 4, terus bangun jam 4, persiapan diri, terus pergi meditasi. Itu meditasi. Itu wajib suster? Wajib, karena kami tuh semangatnya dengan peraturan doanya itu. Wajibnya itu meditasi, brifir. Tapi karena ini rumah studi, jadi kami pribadi. Tapi itu tanggung jawab masing-masing. Itu. Setelah brifir ke gereja itu misah itu wajib misahnya, lalu kembali sarapan, terus persiapan diri kan ada yang kuliah pagi, siang, sore gitu. Kalau ada yang kuliah misalnya siang, lanjut lagi meditasinya atau kontemplasi. Oke, suster. Ya. Lalu kalau biasanya kan di rumah studi itu kumpulnya itu biasa malam ya, karena kan siangnya itu kami makan di kampus, biasa kami bawa bekal kan masing-masing. Jadi makan. Suster juga bekal? Iya, kami bawa bekal. Kirain GoFood. Enggak, kami bawa bekal yang sudah disiapkan sama teman kami. Karena kami di biara itu sendiri, masak jadi sendiri. Masak itu ya, suster. Kami sendiri. Lah terus kalau misalnya nih suster, ini permisalan loh suster. Kayak aku nggak bisa masak, aku cuma bisa masak soto, kare, itu pun berupa Indomie. Gimana suster? Loh, aku juga pertama nggak tahu masak aku, tapi lama-kelamaan dengan teman-teman jadi terbiasa dibantu kan, kita bertanya kan, ini gimana masaknya, teman-teman bantuin, jadi lama-kelamaan bisa pelan-pelan kalau belajar. Jadi masaknya itu ya seadanya, tapi kalau dengan sungguh-sungguh ya enak pasti, dengan tulus. Jadi kan bawa bekal itu, nanti ketemunya malam. Ketemunya kita makan malam, lalu sebelum makan malam itu kami doa, jam 6 itu doa bersama, brifir ibadat sore, adorasi, atau enggak Roa Rosario, itu kan ada jadwal-jadwalnya, terus ada brifir bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu doa. Terus kumpul makan malam, setelah makan malam kami beres-beres, cuci piring, lalu kembali lagi doa kompletorium, doa penutup ibadat malam, lalu rutinitas pribadinya kan belajar student, jadi naik ke atas kamar masing-masing belajar, atau enggak di ruang studi kami belajar. Oke, berarti suster-suster tuh nggak bisa ke mall ya suster ya? Nge-mall nggak tuh? Nggak bisa jalan-jalan gitu dong suster? Atau kalau misalnya nih ada keperluan, biasanya kan kalau anak-anak kuliah gitu kan kerja tugasnya nggak usah nge-mall lah, di luar kampus, itu boleh nggak sih suster? Kami kalau untuk belajar bareng itu ya boleh, tapi kan izin dulu dengan ibu komunitas. Terus untuk apa? Terus kami kan juga harus infokan kan dengan suster kami di rumah. Kalau memang di luar. Kalau enggak boleh main ke biara, dan suster biasanya panggil aja temannya, kita belajar di biara aja, di ruang studi. Oke, suster. Boleh lah suster, aku cuman main aja loh suster. Ya, boleh. Rumah aku di belakangnya tempat suster. Boleh. Gitu, boleh lah. Cuman kalau diajak meditasi kayaknya masih belum bisa. Ayo, suster. Boleh. Doa rosario aja udah gini suster. Gimana meditasi suster? Ruang doanya kami enak loh. Waduh, promosi ruang doa ini. Udah sih, aku udah pernah lihat kok. Udah pernah di spill gitu. Udah pernah lihat. Memang nyaman sih.
nyaman. adem, wangi, bersih gitu. Itu setiap hari harus bersih-bersih berarti suster? Iya. Oke. Tempat nyaman kan untuk berdoa supaya Iya, orang benar. lebih nyaman dekat Tuhan Yesus. Oke. Ya Tuhan, jangan panggil aku. Oke, suster, terima kasih banyak Terima sudah mau dikepoin kesehariannya, terus tentang Santo Petrus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, meskipun sambil grogi-grogi ya, suster. Iya. Oke, kalau gitu Sobat Katedral, terima kasih banyak sudah mantengin podcast siang hari ini. Jangan lupa buat support kita, dukung kita. Caranya gampang, nggak bayar. Kalian cuman like, comment, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman, mau yang Katolik, non-Katolik. Karena sebenarnya ini bukan fokusnya untuk agama, tapi untuk membangun pribadi kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Contoh itu bisa diambil dari mana saja, bukan hanya yang seagama sama kita. Kalau gitu aku Laurencia Stefani dan Suster Clara. pamit undur diri. See you di next podcast. Dadah!